Saudara Ricky Rizal menjadi salah satu terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ricky divonis 13 tahun penjara. Sementara itu, dari sisi etik sampai dengan saat ini, Ricky Rizal belum disidang kode etik oleh Korps Bayangkara atau Polri, saudara. Dan ini tentu menjadi secerca harapan mungkin saja setelah proses banding yang dilakukan. Kalau misalnya itu diterima oleh pengadilan tinggi, mungkin saja bisa menjadi harapan bagi Ricky Rizal untuk mendapat keringanan hukuman dan juga mungkin masih bisa kembali ke Korps Bayangkara. Kita berbincangkan hal ini seperti apa harapan dari pihak keluarga bersama tim kuasa hukum dari Ricky Rizal, ada Zena Dinda De Vega. Mbak Zena, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilu. Ya, jadi Mbak Zena, sejauh ini seperti apa harapan Anda? Mungkin ada keyakinan banding mungkin akan diterima oleh pengadilan tinggi misalnya? Harapannya pasti harusnya turun jauh sekali. Pidana itu harusnya sesuai perbuatannya, Mbak. Di sini perbuatan klien saya itu sangat sekali tidak ada, sangat minim sekali dibandingkan para pelaku yang eksekutor maupun yang sebagai otaknya ya si Ferdy Sambo itu. Jadi saya pikir harusnya bisa lebih turun dari itu, dan saya berharap juga hakim pengadilan tinggi dapat berlaku adil dan memberikan keadilan kali ini untuk Ricky Rizal. Oke, apa yang menjadi poin penting di memori banding Anda? Sebenarnya dari memori banding yang kami telah sampaikan itu tidak jauh beda dengan pledoi ya. Dan kedua juga kita masukkan poin bahwa Ketua Majelis Hakim kemarin itu juga sudah berlaku atau melanggar kode etik saat persidangan, Mbak Nilu. Sudah menjustifikasi. Kan kita tuh ada asas praduga tidak bersalah. Seharusnya hakim tidak bisa memperlihatkan keberpihakannya atau menjustifikasi secara langsung terdakwa seperti itu, Mbak ya. Menitik beratkan ke Ricky Rizal tuh seolah-olah bohong. Padahal jangan samakan posisi Ricky Rizal dengan Richard Eliezer. Begitu. Ini sangat sudah berbeda. Jadi jangan harus disamakan harus satu suara, padahal posisinya saja sudah berbeda. Jadi kalau tadi Anda mengatakan harus jauh di bawah daripada vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Anda merasa yang paling adil untuk Ricky Rizal itu berapa tahun? Kalau saya merasanya harusnya bebas, Mbak. Harusnya bebas. Kenapa Anda begitu yakin? Padahal kalau misalnya kita lihat dalam putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kan di sana disebut bahwa ia turut serta begitu dalam proses itu, mengetahui dan turut serta membantu. Betul. Nah, itu lagi yang kita kan juga rincikan lagi dalam memori banding, kita buka lagi fakta persidangan, apakah itu yang disebut turut serta saat sudah menolak, kita sertakan lagi semua keterangan saksi, keterangan sesuai bukti-bukti juga, apakah itu yang disebut dengan turut serta. Makanya itu kita buka semua di memori banding, apakah itu ada persamaan kehendak, meeting of point, atau semuanya dari unsur-unsur turut serta itu sebenarnya Ricky Rizal sebenarnya sudah terpatahkan dari semua fakta persidangan. Seperti itu yang kita uraikan. Oke, jadi Anda merasa bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini ada keberpihakan sejak awal, sudah tidak objektif sejak awal. Betul. Ricky kan setelah pembacaan vonis itu sempat menyatakan ya pada publik bahwa ia tidak ada niat untuk membunuh Yosua. Tidak pernah mempunyai niat dan kehendak untuk membunuh Yosua, dan saya tidak bertemu. Proses apa yang sebenarnya Ricky ingin sampaikan dengan mengeluarkan statement itu? Karena memang dia tidak pernah ada niat seperti itu gitu, Mbak. Bahkan waktu ditanyakan oleh Ferdy Sambo aja, dia sudah menolak. Bahkan menolaknya bukan hanya menembak maupun membackup, mengamankan seorang jenderal aja dia sudah tolak gitu. Itu butuh suatu nyali yang besar untuk menolak seorang jenderal bintang 2, bahkan dia seorang bribka. Makanya dia bilang dia tidak ada niat, apalagi dengan ada kata yang ingin menabrakkan mobil. Setelah vonis kemudian mengurus untuk banding ini, Anda sempat bertemu dengan Ricky Rizal. Apa yang Ricky Rizal sampaikan belakangan ini terkait dengan banding? Mas Eki sempat ngomong, kalau saya memang melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada saya seperti ini, yang asumsi-asumsi yang keluarlah, yang di media maupun di putus pertimbangan majelis hakim maupun tuntutan, dia akan ikhlas nih. Tapi dia bilang, saya tidak seperti itu, Mbak. Tidak ada sedikit pun yang fitnahan dalam pertimbangan majelis hakim, asumsinya maupun asumsi dalam
tuntutan jaksa tidak pernah ada dia seperti itu. Makanya dia bilang saya tidak ikhlas sama sekali. Bahkan menjalankan sehari pun saya tidak ikhlas ketika saya difitnah seperti itu. Dia merasa difitnah. Dan tentunya harapannya di banding ini dia bisa mendapatkan keadilan. Makanya dia bilang saya terus berdoa, memohon, berharap kepada Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk Mas Ricky Rizal. Seperti Masih itu. ada harapan dari Ricky maupun keluarga untuk bisa kembali ke Korps Bayangkara? Belum di sidang etik juga sampai sekarang kan? Harapan Mas Ricky tentunya masih sebagai polisi gitu ya Mbak ya. Tidak di PTDH atau bagaimanapun nanti sidang kode etiknya. Namun harapan keluarga juga menyampaikan bahwa harapannya putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat memberikan jauh lebih turun daripada putusan Pengadilan Negeri kemarin. Keluarga merasa bahwa Mas Ricky sudah menyampaikan secara jujur apa yang ia rasakan, apa yang ia alami, apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, itu sudah Ricky Rizal sampaikan di persidangan. Keluarga berharap agar bisa kembali lagi berkumpul dengan Ricky Rizal. Kalau misalnya ternyata memori banding itu ditolak, menguatkan justru putusan pengadilan negeri, masih akan terus lanjut Mbak di tahapan selanjutnya? Kami akan mengajukan kasasi Mbak. Kami akan terus berjuang untuk Mas Ricky untuk mendapatkan keadilan. Mbak Zena Dinda De Vega, terima kasih sudah berbagi informasi dan juga pandangan di Nilu. Sehat selalu Mbak Dinda, kuasa hukum dari Ricky Rizal. Saudara, keluarga Brigadir Yosua berkomitmen akan mengawal proses hukum Verdi Sambo dan juga istrinya Putri Chandrawati, terdakwa lain juga yakni Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal sampai putusan ini dinyatakan inkrah karena proses hukum lanjutan masih terus dilakukan oleh Verdi Sambo CS. Lantas saudara, bagaimana tim kuasa hukum dan juga keluarga melihat proses banding dan kemungkinan Verdi Sambo bisa lolos dari hukuman mati ini? Kita tanyakan pada kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, ada Pak Yohanes Raharjo di sini. Pak Yohanes, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu Pak. Terima kasih Nilu. Jadi Pak, kalau misalnya melihat apa yang proses saat ini berjalan, 2 hari lagi, tanggal 12 ini, untuk putusan bandingnya akan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Negeri. Sudah komunikasi dengan pihak keluarga seperti apa yang mereka harapkan? Tentunya dari pihak keluarga juga mengharapkan dan menginginkan paling tidak hakim tingkat kedua, hakim majelis banding akan menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau menurut kami, Hakim Pengadilan Tinggi tentu akan menguatkan, menurut kami. Kenapa Anda yakin itu akan menguatkan? Karena begini, saya tidak melihat adanya kriteria syarat tadi, sehingga kami yakin majelis banding akan menguatkan. Tim majelis hakim Jakarta Selatan, dia sudah mempertimbangkan, merumuskan unsur-unsur tindak pidana secara sistematis, secara detail, ya, sehingga tidak ada celah-celah lain. Tapi kalau misalnya begini, ada misalnya pembicaraan begini, Verdi Sambo dalam putusannya itu sama sekali hakim tidak mempertimbangkan soal hal-hal baik, misalnya bagaimana ia berkarir seperti yang di pleidoinya itu. Mungkin saja itu bisa dibawa oleh tim Verdi Sambo ke pengadilan tinggi. Bagaimana Anda melihat kalau soal itu? Itu semua sebetulnya tergantung dari memori banding yang diajukan para terdakwa. Namun demikian, mengingat dalam persidangan itu kita lihat eksepsi pledoi dan dalam persidangan pembelaan-pembelaan dari tim penasihat hukum para terdakwa ini, saya lihat tidak fokus ke unsur dakwaannya. Bahkan dia melebar ke tindak pidana pemerkosaan dan lain-lain. Itu yang saya yakin maka ini sangat sia-sia ya. Gitu. Jadi Anda melihat kalau misalnya kita tahu ya dalam persidangan bahwa pelecehan seksual pada PC itu selalu disebutkan dan selalu dijadikan sebagai motif dari adanya pembunuhan itu, Anda menilai itu tidak akan diperhitungkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi? Betul, itu akan sia-sia dan obskur libel. Karena apa? Di dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang harus dibuktikan ada unsur-unsur pembunuhan berencananya, bukan tindak pidana lain. Begini, kalau kita lihat hakim yang menyidang banding dari Verdi Sambo ini, diantaranya itu adalah Singgih Budi Prakoso ya. Dan kita tahu bersama bahwa dia ini memiliki rekam jejak salah satu hakim yang pernah memotong vonis terdakwa Joko Chandra dan juga Pinangki. Apakah Anda, mungkin pihak keluarga, ada kekhawatiran jangan-jangan
Di sini ada pemotongan lagi. Kekhawatiran itu sebagai manusia pasti ada, ya. Mengingat bahwa di dalam proses banding ini kita tidak bisa melihat sejauh mana proses persidangannya, sejauh mana nanti putusannya. Putusan mendatang tanggal 12 April kami juga mendengar akan dibuka untuk umum. Ya, itu juga menarik. Sangat bagus. Kan kita tahu ya bahwa ada informasi-informasi yang beredar di luar sana bahwa Ferdy Sambo ini masih berupaya untuk bisa lolos dari hukuman mati dengan berbagai cara. Betul. Mungkin masih melakukan lobby-lobby, mungkin juga masih melakukan ancaman-ancaman, mungkin saja. Ini karena kemungkinan ya. Apakah Anda juga mendengar hal-hal seperti itu atau tim dari kuasa hukum dan keluarga mendengar hal-hal seperti itu? Itu hal yang biasa dan lumrah yang dilakukan oleh para terdakwa siapapun. Namun demikian, selalu ingat bahwa di dalam putusan pidana, hakim tingkat pertama itu sudah melihat khususnya yang terdakwa Ferdy Sambo. Di situ tidak ada satu hal pun yang meringankan. Sehingga bagi terdakwa Ferdy Sambo di tingkat kedua ini sangat berat. Kecuali ada penyesalan. Dan Anda tidak melihat ada penyesalan? Saya selama ini tidak melihat adanya penyesalan yang tulus dari para terdakwa. Kalau misalnya berandai-andai saja banding Ferdy Sambo diterima, putusan pengadilan negeri dikoreksi menjadi tidak seumur hidup misalnya, apakah pihak keluarga akan melakukan tindakan lanjutan atau seperti apa? Dari pihak keluarga sekarang sudah diwakili oleh jaksa, ya. Kami akan meminta dan mengharapkan jaksa nanti juga akan melakukan kasasi, gitu. Apabila memang putusannya lebih ringan dari putusan tingkat pertama. Anda sampai kapan akan mengawal pihak keluarga? Tim kami akan mengawal sampai ini putusan inkrah. Putusan ini sudah dapat dilaksanakan. Adakah kekhawatiran dari pihak keluarga bahwa karena nanti ada KUHP baru, Ferdy Sambo ini bisa saja lolos dari hukuman mati? Mengingat KUHP yang baru itu, hukuman mati itu diatur bahwa ada namanya masa percobaan 10 tahun. Ferdy Sambo di dalam putusan tingkat pertama tidak ada hal-hal yang meringankan. Sehingga pelaksanaan masa percobaan menurut saya agak kecil kemungkinan. Gitu ya. Jadi Anda tidak melihat itu bisa digunakan tidak bisa digunakan. Menjadi celah untuk lolos hukuman mati tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan. Sepanjang hukum di Indonesia yang berlaku secara positif mengatur hukuman mati, KUHP yang lama dan maupun KUHP yang baru ada hukuman mati, berarti kita harus mengakui adanya hukuman mati. Di dalam KUHP baru maupun di Undang-Undang Gerasi kan syarat pelaksanaan hukuman mati apabila gerasi ditolak. Nah, sekarang pertanyaannya kapan terdakwa mengajukan gerasi? Itu ya. Sekarang proses hukumnya masih panjang ya. Setelah banding kalau tidak sepakat juga bisa masih lanjut ke kasasi. Masih kasasi, dari kemudian kasasi bisa bisa upaya hukum PK. Baru kemudian mungkin upaya terakhir adalah gerasi. Baik, Pak Yohanes Raharjo, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, terima kasih sudah memberikan informasi dan juga pandangan di Milu. Sehat selalu Pak Yohanes. Amin, terima kasih.